Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban yang akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Saya Nova Mauluda, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Parengan, dan rekan saya Widodo Heri Susanto, Angkatan 9 calon guru penggerak dari SD Parangbatu 1 Tuban. Dan rekan saya satunya, saya Narti SPD dari TK Dharma Wanita Dimas Sembuh, calon guru penggerak Angkatan 9. selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Nova. Selamat siang Pak Wid. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak Wid. Agak panas tapi semangat saya. Sama saya juga. Terus. Iya. Begini Pak Nova, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan observer kali ini. Yang saya akan tanyakan yang pertama, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Untuk kegiatan coaching ini, Betul Pak. jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wid karena sudah berkenan hadir untuk mengobservasi saya, Pak Wid. Karena saya pikir itu setiap coaching itu saya tetap butuh untuk diobservasi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Dan di kesempatan kali ini saya ingin untuk Pak Wid itu mengobservasi dua kompetensi dari dua prinsip untuk coaching, itu dari kehadiran penuh, tiga langsung Pak, karena saya merasa ketiga-tiganya itu masih kurang, misalnya kehadiran penuh, terus pertanyaan berbobot, dan apa tadi satunya, mendengarkan aktif. Ini kan saya khawatir saya sudah merasa oke tapi ternyata belum oke gitu Pak. Jadi tiga kompetensi tersebut Pak? Iya, tiga. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagian mana yang nanti Pak Nova inginkan untuk saya amati? Di posisi ini yang paling penting itu di bagian, ya sebenarnya ketiga-tiganya mungkin di mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot itu yang akan menjadi titik utama. Apakah saya nanti pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah mencerminkan coach yang baik atau belum gitu Pak Wid. Di bagian ini Pak. Kemudian selanjutnya Pak Nova, bagaimana penilaian Pak Nova sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Ya, di tiga kompetensi itu, di tiga kegiatan itu, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Ya tentu saja karena ingin melaksanakan coaching yang baik dan benar, biasanya gitu Pak Widodo, karena khawatir saya coaching saya itu sekedar coaching gitu aja, tidak pernah dinilai, tidak pernah diamati, tidak pernah ada istilahnya apa ya, yang jawil saya kalau saya itu ada kekeliruan. Selanjutnya Pak Nova, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya bisa mengembangkan diri saya dalam kasus coaching ini, terutama ketika menjadi coach ini, dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pak Widodo. Jadi saya nanti mengetahui kekurangan saya itu di mana, terus apa saja yang harus saya perbaiki, itu kan nanti bisa menjadi perbaikan saya Pak Wid. Begitu Pak Wid. Ya, terima kasih Pak Nova. Hanya itu saja yang observer kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Darti, monggo silakan duduk. Mohon izin, Pak Wid, silakan Minarat juga. Gimana Bu Darti, tadi ya
Tadi apa kemarin ya Bu Narti WA katanya ingin ngobrol ini dari WA-nya, alhamdulillah bisa ketemu. Gimana ini ada yang perlu disampaikan kok sampai pengen ngobrol dan coaching ini, ada permasalahan apa berarti? Ya, terima kasih Pak Nova. Saya meminta waktu sebentar Pak Nova untuk menjadikan coach karena saya ada masalah yang saya tidak bisa mencari jalan keluarnya seperti itu Pak Nova. Kalau boleh tahu Bu Narti, permasalahannya seperti apa gitu? Tentang apa ini? Tentang pribadi, pembelajaran, dengan rekan, atau seperti apa? Begini Pak Nova, saya itu mempunyai permasalahan dan permasalahan ini sudah saya pendam lama Pak sebenarnya. Saya belum bisa mencari jalan keluarnya seperti ini. Di dalam pembelajaran Pak, saya itu mempunyai murid ya di kelas B itu 20 anak. Ada 2 guru, yang satu saya, yang satu guru pendamping. Nah, di antara 20 siswa saya ada 2 Pak murid yang berlawanan. Yang pertama itu dia mempunyai sifat pendiam. Yang mana dia itu saking pendiamnya Pak, mulai dari masuk TKA sampai TKB, dia itu tidak pernah mengerjakan pekerjaan sekolah sama sekali, baik mewarnai, menulis, kegiatan motorik, semuanya dia tidak mau. Nah, tapi nanti di saat dia istirahat Pak, dia juga keluar lagi jajan gitu ya. Nah, yang kedua ada murid saya itu yang overacting, apa Pak namanya itu hiperaktif seperti itu. Hiperaktifnya itu minta ampun Pak, saya tidak bisa mengendalikan bahkan. Karena kalau dia itu suka coret-coret tembok, suka naik di atas meja, bahkan itu mengganggu temannya yang lain di saat pembelajaran. Tidak mau peduli sama sekali. Untuk itu saya kebingungan Pak, saya mau mencari jalan keluar dengan coach dengan Pak Nova seperti itu. Jadi berarti tujuan dari ngobrol kita yang diharapkan Bu Narti itu apa ini? Pak, saya mengharapkan pertemuan saya sama Pak Nova itu menghasilkan suatu jalan keluar saya, bagaimana yang terbaik untuk saya dan murid saya dalam pembelajaran di kelas saya Pak. Oke, di pembelajarannya bukan ke penyelesaian ke anaknya atau menyeluruh ke pembelajarannya ya? Juga dalam pembelajarannya seperti itu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, yang menjadi fokus utama dalam pembicaraan kita ini adalah Bu Narti ingin melaksanakan pembelajaran yang tidak mengalami gangguan gitu dari 2 anak ini gitu. Oke. Baik Bu Narti, sebelumnya ini mohon maaf kalau saya nanti akan memunculkan banyak pertanyaan gitu. Dan pertanyaannya juga sedikit pribadi atau yang saya harapkan karena nanti kita saling terbuka sehingga nanti Bu Narti bisa mencapai tujuan yang diinginkan Bu Narti ini. Setelah mendengarkan apa yang dijelaskan Bu Narti tadi, permasalahannya kan di pembelajaran yang di situ itu ada kira-kira yang di posisi ini Bu Narti ada keyakinan ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Kalau saya pribadi Pak, saya yakin bisa menyelesaikan permasalahan saya. Tapi nanti juga saya tidak sendirian, namun kita dengan misalkan saya harus melibatkan dengan teman ataupun yang lain seperti itu. Oke, berarti tapi Bu Narti yakin ya bisa, yakin bisa ya. Oke. Kira-kira kalau sebenarnya tadi sudah yakin gitu nih, yang dimiliki Bu Narti, kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki oleh Bu Narti yang sekiranya bisa menghandle kegiatan pembelajaran ini agar lebih kondusif? Kegiatan saya Pak ya, biasanya ya saya akan minta untuk kedua orang tua murid tersebut untuk datang ke sekolah. Saya akan menggali informasi ataupun identifikasi masalahnya anak ini kenapa kok bisa seperti itu. Dengan izin
kepala sekolah. Saya akan mendatangi rumahnya dari anak yang pendidik tadi dan anak yang beraktif tadi, apa tuh penyebabnya dari unsur keluarga kok bisa anak itu seperti itu. Berarti dari langkah pertama yang akan dilaksanakan Bu Narti untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah visit ke rumah itu ya. Iya. Saya mohon maaf, saya ingin mengulang lagi. Yang kita bahas hari ini itu ingin menyelesaikan permasalahan anak atau permasalahan pembelajaran, benar? Ya, permasalahan anak sehingga nanti memunculkan pembelajaran yang sesuai yang kita inginkan. Siap, berarti itu secara tidak langsung Bu Narti sudah mengarah ke proses penyelesaian. Yang pertama berarti tadi memvisit ya Bu Narti. Terus setelah itu kira-kira dilaksanakan apa lagi Bu Narti? Kan memvisit orang tua, observasi ke orang tua, ini kenapa, ada riwayat apa gitu. Ya. Setelah itu, setelah kegiatan itu, setelah saya mengetahui bahwasanya kebiasaan ataupun keadaan dari faktor keluarga, saya akan berusaha Pak Nova, saya sama kepala sekolah dan sama guru saya berusaha untuk menghadapinya dengan cara yang pertama yaitu memberi kasih sayang lebih kepada kedua anak tersebut, dan saya akan memberikan tugas kepada satu teman yang diantaranya 20 itu termasuk yang paling pintar untuk saya jadikan tutor sebaya bagi anak tersebut. Biasanya soalnya seperti itu Pak Nova, kalau dia tidak mau nurut sama gurunya, biasanya dia akan menurut dengan teman sebaya, yang mana teman sebaya itu bisa menuntun dia di saat pembelajaran ataupun tahu aten-atenannya anak tersebut. Oke. Luar biasa ini. Sampai Bu Narti sudah ada dua opsi untuk rencana penyelesaian. Yang pertama tadi home visit, setelah itu memberikan pelayanan yang optimal ke dua anak ini, menyesuaikan dari hasil visit, dan juga akan menggunakan teman sebaya. Luar biasa. Baik Bu Narti, ini adalah rencana yang luar biasa dari Bu Narti, karena kalau saya lihat ternyata Bu Narti juga sudah punya planning tanpa disadari Bu Narti sudah punya planning, sudah punya rencana. Nah, kira-kira Bu Narti, kira-kira ini kapan akan dilaksanakan? Apa saya akan melaksanakan rencana itu insya Allah di bulan Desember ini minggu kedua Pak, karena pada saat itu nanti akan ada istilahnya untuk TK itu ada penambahan jam pelajaran, kan materinya sudah selesai. Di saat itu saya akan pengayaan seperti itu. Nah, itu nanti saya akan mengundang wali-wali juga untuk melaksanakan tadi rencana seperti itu Pak. Nah, untuk ini kan rencana yang luar biasa. Nanti sekiranya dalam pelaksanaan ini yang terlibat siapa saja yang akan Bu Narti aja terlibat di permasalahan ini? Oh iya, karena kegiatan ini tidak hanya menyelesaikan itu, tapi juga ada yang lain Pak. Jadi saya akan melibatkan yang pertama ketua yayasan, kepala sekolah, tenaga kependidikan, itu orang tua murid, wali murid, dan organisasi yang ada di dalamnya itu. Oke, berarti seluruh warga sekolah ya, berarti bahasanya nanti diajak kerjasama semua. Nanti biar tahu permasalahan. Komitmen apa yang akan menjadi hal utama untuk melaksanakan ini? Sekiranya apa sih? Kenapa sih ini kok harus dilakukan? Begini Pak, memang tujuan saya itu, saya sebagai pendidik, saya itu harus memberikan pembelajaran kepada anak itu sama Pak, antara satu dan yang lainnya. Dan saya sebagai guru bertanggung jawab atas kemampuan anak tersebut. Jadi untuk bisa menerima pembelajaran yang sama pada teman yang lain dengan keterbatasan kedua anak tersebut, saya harus melakukannya lewat cara saya seperti itu Pak. Komitmen yang luar biasa sebagai pendidik ini. Luar biasa Bu Narti. Saya rasa ini Bu Narti sudah
sudah mendapatkan jawaban ya. Tanpa tanpa saya memberikan solusi, ternyata Bu Narti ini sudah punya alur yang ketika saya catat luar biasa banyaknya. Saya baca ulang nih Bu Narti, apa yang sudah disampaikan Bu Narti tadi. Yang pertama yang akan dilakukan Bu Narti karena ada permasalahan terkait pembelajaran, ada 2 siswa yang mengalami kendala, Bu Narti akan langsung melaksanakan home visit untuk mengetahui kendala, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, Bu Narti setelah tahu kendala yang muncul itu apa, akan memberikan layanan yang optimal di pembelajaran. Terus kalau masih ada permasalahan lagi, Bu Narti akan dengan teman sebaya, gitu. Dan di sini juga Bu Narti untuk melaksanakan rencana yang sudah dilakukan akan melibatkan komite, ketua yayasan, orang tua wali murid, dan seluruh GTK di lembaga Bu Narti. Begitu, luar biasa. Ini sepertinya kita sudah menemui jawabannya Bu Narti. Dengan rangkuman ini, saya harap Bu Narti komitmen dengan hasil coaching ini. Bu Narti, saya tunggu kabarnya untuk pelaksanaannya, nanti hasilnya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, bisa dikabari saya lagi untuk pertemuan berikutnya, gitu Bu Narti. Ternyata Bu Narti juga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Bu Narti, untuk pertemuan coaching saya rasa sudah cukup, waktunya tadi juga sudah 15 menitan sepertinya. Monggo kalau mau undur diri, terus semoga rencananya berjalan lancar. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga pertemuan kita bisa menemukan hasil ini. Terus saya sangat terima kasih atas solusinya. Semoga saya ke depan bisa melaksanakan dengan baik. Sama-sama. Waalaikumsalam. Gimana Pak Nova menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah Pak, sedikit khawatir tidak muncul pertanyaan berbobot, sedikit khawatir juga saya kurang hadir secara penuh. Tapi saya rasa insya Allah tadi dalam proses yang luar biasa, permasalahannya juga luar biasa, sampai akhirnya Bu Narti bisa menemukan jawabannya sendiri. Kemudian apa yang membuat Pak Nova menilai demikian? Ya dari proses tadi Pak, di proses coaching, Bu Narti ternyata sangat antusias dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya juga sangat antusias, sampai akhirnya muncul jawaban-jawaban yang secara tidak terduga itu menjadi solusi dari Bu Narti sendiri yang memunculkan tanpa bantuan dari saya, begitu Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Silakan Pak, karena itu yang saya harapkan dari proses coaching. Ya. Jadi hasil pengamatan saya seperti ini Pak. Kondisi anak dalam pembelajaran itu harus disiapkan atau dipersiapkan sebaik mungkin, itu yang pertama. Karena memang setiap anak itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda, ada yang aktif, hiperaktif, atau pendiam. Nah, ini jadi kita harus bisa mengondisikan di mana pembelajaran saya pada pembelajaran tersebut itu bisa berlangsung dengan baik dengan kondisi anak yang berbeda karakter tadi. Kemudian selanjutnya Pak Nova, karena juga pada akhirnya pembelajaran juga akan tersampaikan dengan mempersiapkan kondisi anak, persiapan mengajar dengan baik, tentunya ini akan memaksimalkan kita dalam menyampaikan atau memberikan materi ke anak. Jadi begitu saja Pak Nova yang bisa saya amati pada kesempatan kali ini. Kemudian bagaimana pendapat Pak Nova mendengarkan ini? Ya, dari kasusnya Bu Narti tadi, saya rasa saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Wijogo. Tetap dengan harapan coaching saya ternyata bisa bermanfaat bagi coaching saya. Dalam proses coaching itu memberikan pengembangan saya sebagai coaching dan coaching sehingga menghasilkan hasil yang baik. Itu Pak Win. Ya begitu saja Pak Nova pada kesempatan kali ini. Terima kasih waktunya.
Saya undur diri dulu. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak Wid. Lain kali saya minta bantuan lagi Pak Wid. Oke, siap. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian praktek coaching untuk supervisi akademik dari kami bertiga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.